Ada sekitar 30 soal 30 soal dalam waktu setengah jam. setengah jam. Seleksi lari 12 menit itu kita dapat berapa putaran, kemudian seleksi push up sit up kita dapat berapa dalam 1 menit. Biasanya pengalaman yang bisa memotivasi orang lain adalah kebersamaan ya. Banyak sih sebenarnya, tapi dengan kebersamaan itu kita pasti nambah wawasan, nambah keluarga. Iya. Hello guys, welcome back to MPK Podcast. Ini adalah podcast ketiga MPK Smekon guys, dengan segmen MPK Insight. Nah, di episode sebelumnya kita juga berbincang-bincang di segmen yang sama juga pada kali ini loh. Kalian pasti tahu kan ada peribahasa tak kenal maka kata sayang. Nah, maka dari itu kita perkenalan dulu ya. Hai, saya Salwa Aulia Balkis dan rekan saya Syahrul Agha Fauzan. Kami berdua akan menemani kalian bersama bintang tamu spesial selama beberapa menit ke depan. Bintang tamu kali ini siapa ya? Hayo, ada yang bisa nebak gak kira-kira siapa? Nih, aku kasih tahu ya biar teman-teman gak penasaran. Jadi, bintang tamu kita kali ini adalah salah satu anggota Paskibra Kabupaten dan pemimpin upacara Hari Pramuka di alun-alun Purwokerto. Wah, keren banget ya. Pasti bakalan asik nih. Jelas iya dong, makanya nonton video ini sampai habis ya guys. Sebelum lanjut kenalan dulu gak sih sama kakak-kakak yang keren ini? Halo, saya Rino Hanoko dari organisasi Pramuka. Dan saya Nur Fatiwatur Rohmah dari Paskibra. So, langsung aja ke tema obrolan kita kali ini yang pastinya sangat seru untuk kita bahas. Iya, oke. Mungkin kita nanya-nanya kabar dulu kali ya. Iya Oke. dong. Kabarnya Karina sama Tifa ini gimana? Sehat nggak? Alhamdulillah, sehat ya. Oke, kita langsung aja lanjut. Kita cerita boleh nggak sih? Kita tahu nih gimana tahapan yang harus dilalui kalian masing-masing. Untuk tahapan yang pertama dari saya sendiri, pertama itu diseleksi dulu di sekolah tentunya dari kakak kelas. Kemudian nanti diseleksi juga di Warja Banyumas. Ya, untuk masuk unit pasukan tunas muda atau PTM. Yang kemudian nantinya akan ditugaskan sebagai petugas upacara di Hari Pramuka. Oke, berarti bertahap ya dari seleksi di sekolah, setelah itu ke Warcap. Oke. Dari Tifa gimana nih? Dari saya juga seleksi. Jadi seleksi saya itu dilakukan selama 1 minggu. Dan di 1 minggu itu saya seleksi beberapa di antaranya itu ada fisik, terus wawasan kebangsaan, kesemaptaan, dan kepribadian. Keren. Oke. Menurut kalian seleksi mana sih yang menurut kalian seleksi mana sih yang paling menantang dan butuh persiapan paling lama gitu? Fisik. Ya, Oke. Jadi untuk seleksi itu kan ada fisik, wawancara, dan pengetahuan. Dari saya sendiri, menurut saya fisik itu paling menantang karena ada seleksi lari 12 menit itu kita dapat berapa putaran, kemudian seleksi push up sit up kita dapat berapa dalam 1 menit. Oke. Kalau dari Tifa sendiri gimana? Sama ya, karena seleksinya pun sama. Larinya itu di waktu dengan 12 menit dan push up sit up juga sama 1 menit. Jadi yang paling menantang memang di kesemaptaan. Karena kalau mental kita kurang, ya pasti kita kalah juga di kesemaptaan gitu. Oke. Kan tadi ada tes seleksi wawasan ya. Itu kira-kira materi apa sih yang diteskan dan kira-kira berapa soalnya? Masih ingat nggak? Kalau di Pramuka itu ada sekitar 30 soal 30 soal dalam waktu setengah jam. setengah jam. Dan oh ya, kalau saya ini wawasan kebangsaan kan itu mirip-mirip dengan pendidikan Pancasila. Oh. Jadi udah belajar juga di sini dan soalnya itu 20, di waktunya itu 60 menit. 60 menit. Keren. Nah, terus perasaan kalian masing-masing yang menjadi terpilih perwakilan dari Smekon, itu perasaannya gimana? Dari Tifa mungkin? Seneng dong ya, pastinya. Senang ya. Kita bangga pastinya mewakili dari Smekon dan kita merasa terhormat ya karena menjadi seorang Paskibra Kabupaten Banyumas. Ya, tentunya bangga juga terharu
karena nggak semua orang itu bisa terpilih. Ya. Betul. Oke. Boleh diceritain sedikit nggak apa saja tantangan yang kalian hadapi di saat acara kalian berlangsung? Apa ada problem yang menghambat acara kalian? Di saat latihan ya, itu ada beberapa masalah mungkin yang sebenarnya ya keberangkatan. Ya kalau terlambat itu pasti ada konsekuensi. Paling kalau di latihan itu Ya. Jadi Pak? Kalau acara ya? Iya. Iya. Kalau acara itu alhamdulillah lancar ya. Lancar, alhamdulillah. Tapi mungkin di beberapa kayak sekitar penurunannya kan ada pengibaran sama penurunan. Penurunan itu ada sedikit problem ya, karena mungkin nervous juga yang Gugup ya? Iya, iya gugup juga. Jadi di beberapa salah satu antara kita itu ada yang melakukan kesalahan gitu. Itu sih. Nah, tadi kan kita udah bahas seleksi. Nah, kita sendiri jadi kepo ya. Kepo ini. Kami kepo. Asal usul kalian bisa mengikuti seleksi itu dapat info dari mana? Apakah karena minat tersendiri atau memang dipilih? Minat sendiri, dan kalau info itu dari kakak kelas. Saya ini dari kakak kelas dan minat sendiri ya, karena pastinya kakak kelas bilang kan kalau jadi paskibra itu dapat ini lah, dapat ini gitu. Benefitnya banyak. Ya, benefitnya banyak gitu. Terus selain itu kita juga menambah pengalaman gitu kan, nambah pembelajaran, dan dari situ jadi saya minat dan alhamdulillahnya saya terpilih. Alhamdulillah. Kalau Karina? kalau saya itu pertama karena dipilih karena saya jujur belum tahu apa itu pasukan tunas muda dan keren. Saya dapat info itu dari kakak kelas pastinya. Tapi kan dipilih nih Karino, ada perasaan kayak, ih jangan aku lah, jangan saya lah, kayak gitu, ada nggak? Ya sedikit sih. Sedikit, tapi ya udahlah terima aja, lanjutin gitu. Coba. Iya, keren. Apa nih pengalaman yang berkesan dari kalian sendiri selama mengikuti kegiatan yang dapat memotivasi orang lain biar orang lain itu tertarik ikut kegiatan kayak kalian? Kalau dari saya pramuka itu menurut saya kegiatan yang paling berkesan itu pas berangkatan ke alun-alun. Itu saya ketinggalan. Kenapa tuh? Ketinggalan. Ya, yang lain udah pada berangkat, sedangkan saya masih ada beberapa teman lain yang siap-siap buat perlengkapan di sananya. Tapi ada perasaan marah dan kecewa nggak Mas, waktu itu? Ya, lumayan. Lumayan. Dari Tifa sendiri gimana? Dari saya pengalaman yang bisa memotivasi orang lain adalah kebersamaan ya. Oke. Banyak sih sebenarnya, tapi dengan kebersamaan itu kita pasti nambah wawasan, nambah keluarga, Iya. ya kan? Nambah Dan relasi. iya pastinya. Dan di situ pasti kita kan termotivasi gitu kan. Nah di dalam itu juga kan kita dapat pembelajaran yang banyak kan. Nah dari situ juga pastinya akan memotivasi orang lain gitu. Nah, di sini nih kita kasih pertanyaan yang benar-benar kita juga butuh nih. Kasih dong tips dan trik untuk membagi waktu antara waktu sekolah dan waktu kegiatan di luar sekolah biar balance. Bahasa akuntansinya tuh balance. Balance gitu. Akuntansi banget ya. Gimana nih? Boleh, silakan. Ayo. Saya dulu. Kalau menurut saya tips And trik. Waduh. itu pertama kita fokus dulu sama apa yang kita kerjakan, kemudian kita coba lihat ke depan lebih jauh buat merencanakan apa yang nantinya akan kita lakukan. Oke. Untuk masalah membagi waktu antara latihan sama sekolah, itu saya latihan di pagi sampai sore, kemudian di malamnya itu saya belajar. Jam 7 sampai 4 sore itu berarti di hari liburnya atau masih dalam konteks dari KBM gitu, produksi? Masih KPM. Oke, KBM berarti izin dulu ke gurunya ya, dispensasi. Sensasi. Tapi kalau gitu waktu tidurnya keganggu nggak Kak?
banget sih. Banget ya. Masih Jadi di sekolah ngantuk atau gimana? Karena ini capek sih. capek ya? Iya. Capek. Beda. Ya kalau menurut saya ya, tips and trick kita itu bisa memanage waktu. Jadi kita punya planning untuk kedepannya gitu. Di dalam situasi kayak gitu, kita pastinya kayak, oh saya harus ngapain. Jadi kita harus tahu, kita itu harus ngapain dulu gitu. Jadi agar waktu kita tuh nggak sia-sia. Terus kalau kita lagi ngerjain sesuatu, ya kita fokusnya pada yang itu gitu. Jadi jangan ngerjain sesuatu, yang ini bikinnya yang itu. Jadi nggak Oke, selesai iya. gitu kan. Nah, jadi fokus ke yang apa yang kita kerjakan. Oke, the last but not least. Apakah dalam organisasi dan ekstrakurikuler kalian sudah menerapkan apa yang kalian dapat di kegiatan di luar sekolah yang kalian tekuni? Sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Mungkin bisa diberikan contohnya? Mulai dari saya yang mungkin awalnya jarang berangkat ya, tapi saya jadi rajin berangkat. Nah kayak gitu. Terus Kalau dari saya itu mencoba menerapkan materi-materi yang saya dapat dari luar ke sekolah. Sekolah. ke adik-adik kelas pastinya kita sharing gitu. Apa yang dapat sih? Terus mereka juga harus tahu iya kayak gitu. Oke. Ya, nggak kerasa banget nih waktunya udah cukup kita lama ya ngobrolnya ya. Iya, betul sekali. Padahal masih seru pembahasannya loh. Banget nih. Iya, betul sekali. Terima kasih kepada Tifa dan Kak Rino karena sudah meluangkan waktunya ngobrol bareng kita. Sebelumnya kami berdua pamit undur diri. Untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe YouTube kita MPK Smekon dan juga follow Instagram kita MPK Smekon agar tahu update terbaru tentang kita. Nah, pendengar MPKs, stay healthy and keep spirit guys. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Goodbye. Bye-bye, guys.